Tanpa banyak orang sadari, mungkin Eiichiro Oda sudah menghadirkan petunjuk tentang adanya kemungkinan koneksi antara raksasa OR, Elbaf, dan juga Joy Boy di cerita One Piece. Bahkan, dalam teorinya pun menyebutkan jika OR mungkin adalah sosok Joy Boy yang dimaksud. Selain itu, mungkin pulau yang saat ini sedang Kid kunjungi, Elbaf, memiliki peranan penting terkait sejarah tersebut. Sudah sejak lama para fans mencoba untuk berspekulasi atau berteori mengenai sosok Joy Boy. Hal ini wajar mengingat sejak awal diperkenalkan, sejauh ini Joy Boy hanya muncul dalam berbagai referensi. Bahkan, siluet yang muncul dalam cerita pun mungkin bukanlah sosok Joy Boy yang asli. Meskipun begitu, terdapat teori jika Joy Boy memiliki koneksi dengan OR sang raksasa dan juga Pulau Elbaf. Koneksi antara para OR dan Joy Boy. Sosok Joy Boy merupakan sosok penting dalam cerita di seri One Piece. Namanya sempat kembali muncul dalam kilas balik Kozuki Oden di arc Wano Country. Saat itu, Roger terlihat membaca poneglyph yang ada di Laugh Tale. Dia pun hanya tertawa sambil berkata bahwa dia berharap bisa hidup di zaman yang sama dengan Joy Boy. Nama Joy Boy juga sempat muncul dalam poneglyph yang ada di Pulau Manusia Ikan. Dalam poneglyph tersebut tertulis bahwa Joy Boy meminta maaf karena gagal untuk memenuhi janjinya kepada para manusia ikan. Selain sosok penting bagi sejarah Pulau Manusia Ikan, Joy Boy juga merupakan sosok penting ketika era abad yang hilang. Karena misterius, banyak teori yang kemudian muncul membahas sosok Joy Boy. Salah satunya membahas mengenai Joy Boy pertama kemungkinan adalah raksasa. Teorinya sendiri diungkapkan dalam kanal YouTube Marshall D. Preach. Dalam video yang diunggah, dia menghadirkan teori jika OR dan Joy Boy saling terkoneksi. Bahkan, dia juga menyebutkan jika OR bisa jadi adalah sosok Joy Boy yang dimaksud. Dalam seri One Piece, terdapat dua OR yang sudah diketahui yaitu Little OR Junior dan OR yang ada di Thriller Bark. Menurut teorinya, Little OR Junior merupakan keturunan ketiga dari OR dan OR di Thriller Bark merupakan OR yang kedua. Sedangkan, OR yang pertama adalah OR yang memiliki ukuran yang tidak kalah besar dan menjadi sosok Joy Boy pertama di dunia. Terdapat beberapa hal yang dianggap jadi petunjuk yang mendukung teorinya. Pertama adalah inspirasi namanya. Nama Oz atau OR dalam bahasa Jepang memiliki pelafalan yang sama dengan Oder yang merupakan salah satu dewa mitologi Nordik. Namun, karena terjemahan dan pelafalan yang sulit pada akhirnya membuat namanya lebih sering disebut sebagai Oz atau Ots atau OR. Petunjuk selanjutnya adalah topi jerami raksasa. Ini sudah jadi salah satu pertanyaan besar para fans sejak pertama kali dihadirkan. Banyak fans penasaran mengapa ada topi jerami yang mirip dengan yang digunakan oleh Roger, Shanks, dan Luffy dengan ukuran besar. Banyak spekulasi kemudian menyebut jika itu adalah milik Joy Boy pertama dan melihat ukurannya. Artinya Joy Boy pertama tersebut bukanlah manusia biasa alias merupakan seorang raksasa atau memiliki ukuran tubuh yang besar. Pemakan dari buah iblis Nika, berbicara mengenai ukuran tubuh, terdapat hal lain yang menarik yang disampaikan di teorinya. Kemungkinan OR pertama tersebut juga mengonsumsi buah iblis Nika. Jika OR pertama adalah sosok yang mengenakan topi jerami raksasa yang tersimpan di Mary Geoise, tentu kalian bertanya mengapa ukurannya tidak sebesar ukuran OR yang diketahui melebihi ukuran para raksasa lainnya. Dalam teori yang disebutkan tersebut dijelaskan jika ada kemungkinan OR tersebut sudah memakan buah iblis Nika. Dengan begitu, seperti halnya pengguna hito-hitonomi lain, OR mampu mengatur ukuran tubuhnya. Meskipun ukuran tubuhnya besar, dia bisa saja mengecilkan ukuran tubuhnya meskipun tetap besar dalam ukuran standar. Bahkan, dia juga mungkin memiliki berbagai form lainnya. Misalnya, Luffy memiliki teknik gear yang bisa merubah ukuran tubuhnya menjadi raksasa. Kemudian, Chopper memiliki berbagai poin yang bisa merubahnya menjadi manusia, raksasa, dan sebagainya. OR pun mungkin memiliki kelebihan ini di mana dia bisa menyusutkan tubuhnya dan menggunakan topi jerami yang sekarang tersimpan di Mary Geoise. Bagaimana OR menggunakan topi jerami sebenarnya bukan pertama terjadi. Dalam pertempuran di Marineford, terungkap jika S pernah membuatkan topi yang sejenis untuk Little OR Junior demi menghindari sengatan matahari. Artinya, teori dari Marshall D. Preach jika OR pertama pernah menggunakan topi jerami raksasa tersebut memang cukup masuk akal apalagi dia pemakan buah iblis Nika. Elbaf jadi kunci,
Elbaf dianggap bisa jadi kunci untuk menjawab semua pertanyaan dan misteri tentang Joy Boy dan abad yang hilang. Mengapa? Karena Elbaf bisa jadi memiliki peranan penting dalam sejarah tersebut. Pulau yang menjadi rumah para suku raksasa ini merupakan salah satu pulau yang misterius dan belum tereksplor sampai sekarang. Nama Elbaf sempat direferensikan di Ark Little Garden. Namun, Pulau Elbaf sendiri baru muncul pertama kali dalam sebuah kilas balik di Ark Whole Cake Island. Elbaf merupakan pulau yang memiliki banyak pegunungan dan bukit, serta pepohonan dengan ukuran yang besar. Banyak misteri besar yang masih menyelimuti pulau ini. Misalnya, mengapa kemudian hanya pulau tersebut yang dihuni oleh para suku raksasa? Atau mengapa kemudian Elbaf jadi salah satu wilayah yang tidak terafiliasi dengan World Government? Yang menarik adalah Elbaf mungkin bisa menjawab berbagai pertanyaan dan misteri tentang dunia karena ini jadi tempat yang berpengaruh pada abad yang hilang. Dalam chapter dari manga sebelumnya, sempat dibahas jika para raksasa memiliki usia yang sangat panjang. Dengan usia panjang tersebut mereka tahu apa yang terjadi dalam setiap abadnya. Meskipun tidak semua raksasa tahu tentang rahasia tersebut, namun setidaknya ada catatan yang merekam itu semua. Para raksasa mungkin adalah sekutu dari Joy Boy, yang mana mungkin inilah alasan mengapa mereka semua masih merayakan semacam tradisi yang mengagungkan matahari. Selain itu, demi menghormati sosok Joy Boy, para raksasa juga mengenakan topi bertandung yang melambangkan sosok Oar. Berdasarkan informasi yang ada, para Viking di dunia nyata sebenarnya tidak pernah menggunakan topi bertanduk seperti yang kita ketahui, dan Oda juga mungkin tahu hal tersebut. Tetapi, mereka sengaja melakukannya demi menghormati sekutu mereka yaitu Joy Boy. Jadi, Pulau Elbaf kemungkinan akan menjawab semua teka-teki dan misteri yang terkait dengan masa lalu pada masa yang akan datang. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body